that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Soliha, kelas PAIA 1 dengan NIM T2019-1034, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, angkatan 2019, program studi pendidikan agama Islam. Pada pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Indah Wahyuni MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam tentang akhlak bertamu. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bertamu, etika bertamu, membiasakan akhlak bertamu, dan hikmah akhlak bertamu. Pengertian bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Nah, bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, antara lain menjenguk yang sedang sakit, ngobrol-ngobrol biasa, membicarakan bisnis, membicarakan masalah keluarga, dan sebagainya. Tujuan utama bertamu menurut Islam yaitu menyambung persaudaraan atau silaturahim. Nah, etika bertamu. Yang pertama yaitu meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Maksudnya, jika kita telah memberi salam 3 kali namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan pantas. Bertamu dengan memakai pakaian yang pantas berarti menghormati tuan rumah dan dirinya sendiri. Tamu yang berpakaian rapi dan pantas akan lebih dihormati oleh tuan rumah. Demikian pula sebaiknya. Yang ketiga, memberi isyarat dan salam ketika datang. Jadi gini, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang keempat, jangan mengutip ke dalam rumah. Mengutip ke dalam rumah sering terjadi ketika seorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Apabila tuan rumah belum tahu atau belum kenal, hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama jika bertamu pada malam hari. Yang keenam, tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Dalam hal ini, perempuan yang berada di rumah sendiri hendaknya juga tidak memberi izin masuk tamu cukup ditemui di luar. Yang ketujuh, masuk dan duduk dengan sopan. Setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Yang kedelapan, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Nah, apabila tuan rumah memberikan jamuan, hendaknya tamu menerima jamuan tersebut dan senang hati, tidak menampakkan sikap tidak senang terhadap jamuan itu. Jika sekurangnya tidak suka dengan jamuan tersebut, sebaiknya berterus terang bahwa dianya tidak kebiasaan menikmati makanan atau minuman seperti itu. Nomor 9, makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat dan jangan milih. Islam telah memberi tuntunan bahwa makan dan minum hendaknya dilakukan dengan tangan kanan, tidak sopan dengan tangan kiri. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan saat bertamu saja, melainkan berbagai suasana, baik di rumah sendiri maupun di rumah orang lain. Yang ke-10, bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Sementara ada orang yang merasa malu apabila piring yang habis digunakan untuk memakan tampak bersih, tidak ada makanan yang tersisa padanya. Mereka khawatir dimulai terlalu lahap. 11. Segeralah pulang setelah selesai urusan. Tamu yang bijaksana tidak suka memperpanjang waktu kunjungannya. Ia
Ia tanggap terhadap sikap tuan ramu apabila tuan rumah telah memperhatikan jam. Hendaknya tamu segera pamit karena mungkin sekali tuan rumah akan pergi atau mengurus masalah lain. Yang ke-12, lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Terhadap tamu yang jauh tempat tinggalnya, Islam memberi kelonggaran bertamu selama 3 hari 3 malam. Selanjutnya yaitu membiasakan akhlak bertamu. Nah, bertamu itu merupakan kebiasaan positif dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman tradisional sampai zaman modern. Nah, betapa pentingnya setiap orang itu yang bertamu dapat menjaga diri agar tetap menghormati tuan rumah. Yang terakhir yaitu hikmah akhlak bertamu. Hikmah akhlak bertamu ini ada 3. Yang pertama, bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang dan menjauhkan sikap pekaan, tekanan, dan intimidasi. Yang kedua, dengan bertamu akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. Yang ketiga, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang bermartabat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.